Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai akuntansi pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Bella Ayu Andarwati, NPM 0017. Saya Fitriani Nur Okpa, NPM 0014. Saya Alkori Zulaika, NPM 0020. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Jadi, suatu entitas di sini memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh entitas adalah peraturan perpajakan. Penghasilan yang diterima oleh entitas merupakan objek pajak, namun penghasilan tersebut dapat dikurangkan dengan beban yang boleh dikurangkan. Selain kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya, entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pihak lain. Selanjutnya ada beban pajak atau penghasilan pajak, adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode, dipadankan dengan laba akuntansi. Laba akuntansi merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan standar akuntansi. Laba akuntansi disebut dengan konsep matching principle yang akan dibebani dengan pajak penghasilan. Berdasarkan ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Selanjutnya, ada laba sebelum pajak adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atau pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Selanjutnya ada pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Selanjutnya, liabilitas pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Selanjutnya, mengenai standar akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, fokus pada pajak penghasilan perusahaan, beban pajak penghasilan, dan pajak tangguhan. Sebelum PSAK 46, beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal dalam SAK etap. PSAK 46 pertama kali diterbitkan tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan menerbitkan saham atau surat berharga pada tanggal 1 Januari 1999 perusahaan list dan pada tanggal 1 Januari 2001 perusahaan non-list. Ini mengenai beban pajak kini dan pajak tangguhan dan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. PSAK 46 revisi 2010 mengenai penyesuaian dengan IAS 12 yang berisikan ilustrasi dan definisi. Yang kedua, mengenai perbedaan dengan IAS 12 yang berisikan definisi pajak tangguhan, konsolidasian, dan pajak final. PSAK 46 revisi 2013 mengenai pengaturan pajak final dan hal khusus dihilangkan, serta ditambahkan pajak tangguhan aset, tidak disusutkan, dan properti investasi. Selanjutnya, mengenai pajak tangguhan, perbedaan akuntansi dan pajak. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar. Sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi, sehingga menyebabkan laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan pula besar. Contohnya di sini pada perusahaan terbuka, di mana pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dengan pajak yang kecil. Akan tetapi, pajak tidak dapat dikecilkan karena pajak yang ditangguhkan menyesuaikan dari laba yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen yaitu perbedaan yang disebabkan oleh berbagai provisi dari undang-undang perpajakan yang menentukan beberapa jenis pendapatan yang dibebaskan dari pajak penghasilan tidak kena pajak dan beberapa jenis beban yang tidak boleh dikurangkan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa 1. Perbedaan temporer dapat dikurangkan pada aset.
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset. Kedua, perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Selanjutnya mengenai isu dalam pajak penghasilan. Perubahan tarif pajak. Tarif pajak yang berlaku tidak berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Dengan demikian, untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan dalam laporan posisi keuangan, perusahaan hanya mengalihkan perbedaan temporer kumulatif dengan tarif pajak kini. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substansi berlaku pada periode pelaporan. Misalnya, entitas membeli aset tetap pada tahun 2015 dan didepresiasikan selama 2015 sampai 2019 menurut akuntansi, sedangkan menurut pajak didepresiasikan selama 2015 sampai 2018. Terdapat perbedaan kena pajak sebesar 10 juta rupiah tiap tahun pada tahun 2015 sampai 2018 dan akan diselesaikan pada tahun 2019. Misalnya, tarif pajak yang berlaku 2015 sampai 2018 sebesar 25% dan pada 2019 tarif pajak sebesar 30%, maka perhitungan liabilitas pajak tangguhan akan diukur dengan menggunakan tarif yang berlaku pada 2009 sebesar 30%. Setiap tahun dari 2015 sampai 2018 akan diakui beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah tersebut akan terakumulasi selama 4 tahun dan pada tahun 2019 akan diselesaikan sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Selanjutnya, penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhannya. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Contohnya, perbaikan kondisi perekonomian meningkat, kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Yang berikutnya adalah pajak atas entitas asosiasi dan anak. Menurut PSAK yang ke-46 revisi 2013, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan pada anak, cabang dan asosiasi, serta pengaturan bersama kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi, ialah sebagai berikut. Yang pertama, entitas mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan. Yang berikutnya, entitas mengakui aset pajak tangguhan dari anak, cabang dan entitas asosiasi, serta pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi
perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan. Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah pengukuran. Kebijakan akuntansi adalah metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan. Tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak. Jika entitas memiliki liabilitas pajak yang masih dalam sengketa pajak, informasi tersebut harus diungkapkan, seperti terkait dengan bagaimana pengakuan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak, proses keberatan atau banding yang saat ini sedang berjalan. Kemudian, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Itu diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang, akan mempengaruhi pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Yang berikutnya adalah penyajian. Saling hapus. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas yang pertama itu melakukan hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara kebersamaan. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan merealisasikan secara bersama. Yang berikutnya adalah pengungkapan. PSAK 46 revisi 2013 komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Yang pertama itu ada beban atau penghasilan pajak kini. Yang kedua, penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Yang keempat, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diketahui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini. Yang keenam, jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Untuk memenuhi pengungkapan tersebut, entitas sebenarnya diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal sehingga dapat diketahui perbedaan temporer dan pajak terutang kepada pemerintah dalam suatu tahun fiskal. Ilustrasi PPh 21. Kartarajasa pada tahun 2012 bekerja pada sebuah perusahaan manufaktur alutsista dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 2.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 125.000. Kartarajasa telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas Kartarajasa? Bagaimana jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja saat membayar gaji? Jadi, dari ilustrasi tersebut dapat dibuat sebuah laporan laba rugi dan penghasil komprehensif sebesar gaji pokok 2.750.000, penghasilan bruto sebesar 2.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan
dan iuran dana pensiun yang dibayar karyawan sebesar 262.500 sama dengan 2.487.500. Itu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahunnya 29.850.000. Itu kemudian dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang terdiri dari wajib pajak sendiri, status kawin, tanggungan 3 anak sebesar 21.120.000 sama dengan 8.730.000. Pajak terutang setahunnya 5% dikali 8.730.000 sama dengan 4.036.500. Pajak terutang per bulan sebesar Rp36.375. Maka jurnal yang dapat dibuat adalah beban gaji pada debit sebesar 2.750.000, utang dana pensiun pada kredit sebesar 125.000, utang PPh 21 pada kredit sebesar Rp36.375, kas pada kredit sebesar Rp2.588.625. Contoh perbedaan permanen dan temporer. Ilustrasinya, pada PT Merbabu melaporkan laba sebelum pajak sebesar 4 juta pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi sebesar 800.000. Yang kedua, pendapatan sewa mesin menurut pajak 1 juta lebih besar dibandingkan menurut pajak. Yang ketiga, beban sumbangan sebesar 400.000 tidak diperkenankan menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Perbedaan tersebut akan dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum mendapat saldo aset atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi, dari ilustrasi tersebut dapat dibuat laporan keuangan sebagai berikut. Laba sebelum pajak dalam PSAK tahun 2013 sebesar 4 juta. Perbedaan depresiasi pada tahun 2013 mengurangi sebesar 800.000. Pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 800.000. Perbedaan pendapatan sewa tahun 2013 sebesar 1 juta. Pada aset pajak tangguhan sebesar 1 juta. Perbedaan sumbangan pada tahun 2013 sebesar 400.000. Total penghasilan kena pajak pada tahun 2013 sebesar 3.600.000. Pajak terutang atau fiskal pada tahun 2013 sebesar 900.000. Pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 250.000 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 200.000. Dan dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Beban pajak penghasilan pada debit sebesar 850.000. Aset pajak tangguhan pada debit sebesar 250.000. Dan liabilitas pajak tangguhan pada kredit sebesar 200.000 dan utang pajak penghasilan pada kredit sebesar 900.000. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh dari kerugian. Entitas A pada tahun 2001 mengalami kerugian fiskal sebesar 8.000. Diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama. Pada tahun 2002, entitas laba sebesar 2.000, tahun 2003 laba sebesar 3.000, dan tahun 2004 laba sebesar 5.000. Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak, maka perhitungan kompensasi kerugian sebagai berikut. Pada tahun 2001, atas kerugian sebesar 8.000, diakui laba sebesar 8.000, beban pajak kini 0, beban pajak tangguhan 2.000, maka total beban pajak sebesar 2.000, sehingga besarnya laba setelah pajak sebesar 6.000. Pada tahun 2002, laba akuntansi sebesar 2.000, beban pajak kini 0, beban pajak tangguhan 500, maka total beban pajak sebesar 500, sehingga laba setelah pajak sebesar 1.500. Pada tahun 2003, laba akuntansi sebesar 3.000, beban pajak kini sebesar 0, beban pajak tangguhan 750, maka total beban pajak sebesar 750, sehingga laba setelah pajak sebesar 2.250. Pada tahun 2004,
laba akuntansi sebesar 5.000, beban pajak kini yang dibayarkan sebesar 500, beban pajak tangguhan 750, maka total beban pajak sebesar 1.250, sehingga laba setelah pajak sebesar 3.750. Maka jurnal yang dapat dibuat sebagai berikut. Pada tahun 2001, aset pajak tangguhan pada debit sebesar 2.000, beban pajak pada kredit sebesar 2.000. Pada tahun 2002, beban pajak sebesar 500 pada debit, aset pajak tangguhan pada kredit sebesar 500. Pada tahun 2003, manfaat pajak tangguhan pada debit sebesar 750, aset pajak tangguhan pada kredit sebesar 750. Pada tahun 2004, manfaat pajak tangguhan pada debit sebesar 750, aset pajak tangguhan pada kredit sebesar 750, beban pajak kini pada debit sebesar 500, dan utang pajak kini pada kredit sebesar 500. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.